Salam jumpa dengan kanal Untayan Permenungan. Sebagai seri lanjutan, seri kelima ini akan membahas komponen kedua yang umumnya tergolong paling menyita energi dalam hidup kita. Sebelumnya, kita perhatikan terlebih dahulu semua komponen dalam medan pekerjaan dan kehidupan pribadi yang wajib diintegrasikan dan diberi perhatian secara proporsional. Terdapat 9 komponen yang jarang kita pikirkan secara utuh, sehingga kita sering abai terhadap salah satu atau beberapa komponen tersebut. Kepuasan hidup kita baru akan terasa utuh jika 9 komponen tersebut memperoleh perhatian secara proporsional. Tentu saja, porsi masing-masing bersifat sangat subjektif dan individual, tergantung konteks hidup kita masing-masing. Orang yang masih muda mungkin lebih giat untuk berusaha memperoleh kemajuan dan kemantapan dalam pekerjaan. Orang yang sudah menikah, apalagi sudah mempunyai anak, harus lebih bijak mengatur keberimbangan antara dua medan hidup tersebut. Bagaimana cara kita mengelola komponen kedua kehidupan pribadi ini agar kita dapat menjaga fokus kita pada apapun yang sedang kita kerjakan? Marilah kita renungkan bersama. Kita seringkali sulit memperkirakan kemungkinan terjadinya masalah pada anak dan atau orang tua kita. Karena tidak menduga, makanya kita tidak siap. Pada saat benar-benar terjadi masalah, dunia kita terasa terguncang. Kita pun akan sulit fokus dalam melakukan apapun, termasuk untuk bekerja. Kondisi ini menunjukkan anak dan orang tua adalah sosok yang sangat berarti. Bahkan banyak orang yang meyakini bahwa anak dan orang tua lebih penting dari dirinya. Ketika ada masalah di komponen kedua area pribadi ini, pekerjaan yang dalam kondisi normal dapat dikerjakan dalam waktu 1 jam dapat memakan waktu 2 atau berkali-kali lipat. Kualitas penyelesaian kerjanya pun seringkali tidak sebaik ketika mengerjakan dalam kondisi normal. Meskipun sedang berada di tengah kesibukan jam kerja, akan terus terpikir. Orang tua dan anak-anak berubah dengan cara berbeda. Anak-anak sampai usia 5 tahun berkembang dengan kecepatan paling prima dibanding tahapan hidup berikutnya. Perkembangan masih akan terjadi, tetapi tidak secepat di tahapan perkembangan dini tersebut. Orang tua mulai menurun kemampuan dan fungsinya. Melatih anak berjalan memberinya bekal paling penting untuk melakukan eksplorasi dalam mengasah rasa ingin tahu sebagai dasar kemampuan berpikir dan belajar sepanjang hayat atau lifelong learner. Orang tua menemaninya mengenal buku dan berbagai pengalaman yang akan mengajarkan anak cara mencari pengetahuan baru dan menjawab rasa ingin tahu. Orang tua menemani anak belajar sambil bermain, bermain sambil belajar. Dengan begitu, anak menikmati bahwa belajar itu menyenangkan, seperti bermain. Banyak memberi kebebasan anak dan mencoba belajar hal-hal baru akan jauh lebih berharga bagi proses tumbuh kembang anak seutuhnya daripada memperbanyak aturan dan larangan. Yang paling penting kita mendampingi pada saat mereka mencoba dan kita membantu pada saat diperlukan. Itulah bekal paling penting dan paling mendasar yang dapat kita berikan kepada anak. Orang tua sudah mengalami penurunan dalam kesehatan
kemampuan, mobilitas, dan berbagai fungsi lainnya. Kondisi kesehatan memerlukan perhatian yang makin besar dari waktu ke waktu. Makin lanjut usia, tidak sedikit orang tua yang makin banyak menunjukkan kerewelan regresif berupa perilaku kekanak-kanakan. Perilaku orang tua perlu dihayati sebagai batu ujian seberapa besar anak yang sudah bekerja mempunyai respek, empati, dan sikap dewasa dalam menghadapi masalah orang tuanya yang secara otomatis menjadi masalahnya juga. Pengalaman ini memberikan pendidikan karakter yang makin membuat kita sebagai anak terhadap orang tua kita yang sudah lanjut usia untuk menjadi lebih bijak dan lebih positif di dalam menyikapi berbagai tanggung jawab hidup. Tiga prinsip umum pemberian perhatian dan rawatan agar tidak menyita energi secara berlebihan akan diuraikan berikut ini. Pertama, optimalisasi penggunaan modal sosial. Orang yang bekerja tidak mungkin memberikan perhatian dan rawatan sendirian bagi anak dan orang tuanya. Padahal mereka sering memerlukan perhatian relatif secara berkelanjutan. Minimal harus ada orang yang berada di dekat mereka dan memberikan pertolongan setiap kali diperlukan. Karena kita tidak mungkin menemani mereka terus-menerus, maka kita perlu membuat pengaturan dengan memanfaatkan modal sosial atau social capital dengan ikatan emosional kekerabatan maupun relasi fungsional. Kerjasama dengan ikatan emosional kekerabatan dapat dijalin dengan anggota keluarga lain, saudara, kerabat, bahkan bantuan dari tetangga terdekat. Kerjasama fungsional dijalin dengan institusi penyedia jasa, mulai dari penitipan anak, lembaga prasekolah sampai usia sekolah selanjutnya. Bahkan mungkin dengan tempat penitipan para orang lanjut usia yang tentu saja bukan merupakan pilihan yang menyenangkan bagi orang timur. Memindahkan orang tua sendiri di tempat penitipan seperti itu pasti dirasakan sebagai pilihan yang benar-benar berat untuk dilakukan, kecuali kita yakin bahwa tempat tersebut dikelola dengan baik oleh para profesional yang kompeten. Intinya, jika kita bekerja, kita perlu mengamankan bahwa ada pihak yang kita percayai untuk membantu kita dalam melakukan tugas pendampingan. Dengan semua modal sosial yang kita pilih, kita perlu menjalin relasi sedemikian rupa sehingga kita dapat memfokuskan diri pada tanggung jawab kerja sambil memantau kondisi dan perkembangan anak dan orang tua berdasar laporan dan kontak yang dilakukan oleh pihak yang kita percayai. Pelibatan pihak lain yang juga mempunyai banyak urusan memerlukan penjadwalan secara teratur untuk memelihara jalinan kedekatan emosi dan kerjasama fungsional yang baik. 2. Alokasi waktu tetap. Keterbatasan waktu dalam bertemu dengan anak dan orang tua memerlukan pengaturan agar mampu benar-benar fokus pada saat bertemu. Diusahakan
kita mampu menikmati waktu kebersamaan dengan mereka dan memberikan usaha terbaik yang mampu kita berikan. Sikap ini perlu dibiasakan. Hal ini penting dilakukan karena beberapa penelitian di jurnal ilmiah psikologi menunjukkan bahwa hal yang paling sulit disembuhkan ketika terjadi masalah pada anak dan orang tua adalah perasaan menyesal. Makin kita kurang serius dalam mengalokasikan waktu untuk memberikan perhatian dan perawatan, makin sulit kita bersikap positif, dan secara berulang-ulang rasa penyesalan tersebut akan mengusik hati kita dalam waktu yang sangat lama. 3. Alokasi anggaran tetap. Terlepas besar kecilnya anggaran, perhatian dan perawatan memerlukan dana tetap. Seringkali tidak sedikit, agar mereka yang bekerja lebih siap jika terjadi hal tak terduga pada anak atau orang tuanya, maka penting kita mempunyai persiapan dan kesiapan anggaran. Hal yang paling menguras energi adalah ketegangan dan kepanikan karena ketidaksiapan, terutama dari segi anggaran tersebut. Menyisihkan anggaran tetap dalam bentuk tabungan dan asuransi merupakan hal paling bijak untuk mengurangi rasa tegang dan panik yang akan mengganggu keseharian hidup kita. Setelah membicarakan 3 hal pokok yang wajib menjadi perhatian kita pada komponen peran dan tanggung jawab kedua ini, dapat kita simpulkan bahwa intisari dari kualitas perhatian dan perawatan adalah pengaturan dan keteraturan. Hal ini perlu dilakukan agar terbangun jejaring komunikasi yang baik dalam pemberian perhatian dan perawatan atau cost resources effectiveness. Pengaturan dilakukan secara terencana sedemikian rupa sehingga setelah berjalan beberapa waktu akhirnya akan terbangun keteraturan atau kebiasaan yang berjalan secara otomatis dari hari ke hari. Inilah usaha preventif terbaik yang dapat kita lakukan agar kita yang bekerja tidak boros energi yang dapat mengganggu fokus dan ketenangan sewaktu bekerja. Tanpa pengaturan dan keteraturan, energi yang dibutuhkan untuk pemberian perhatian dan perawatan akan jauh melebihi jam yang dapat dialokasikan secara realistis, sehingga menjadi sumber tekanan yang berat baik bagi pekerjaan maupun kehidupan pribadi kita. Selamat berkarya.